Beliau ini adalah dokter gigi, lulusan Universitas Indonesia, mohon dikoreksi kalau salah. Namun yang akan kita diskusikan itu bukan tentang gigi pada pagi hari ini. Ngoten nggih Ibu nggih. Jadi yang kita akan diskusikan adalah bagaimana perjuangan beliau untuk bisa menjadi seorang muslimah. Ya. Jadi bagaimana perjuangan, bagaimana titik balik sehingga seorang dokter gigi yang dulu belum mengenal Islam kemudian bisa masuk ke dalam Islam. Kita beri aplaus sekali lagi untuk Dokter Gigi Karista Grani. Baik, kita beri tepuk tangan buat pemateri kita dan langsung saja kami persilakan waktunya untuk menyampaikan kira-kira sejarahnya bagaimana, gitu ya. Semoga mencerahkan. Terima kasih, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Ya, alhamdulillah hari ini bisa hadir di tengah-tengah keluarga besar Muhammadiyah. Ya, ngagel ya. Ya senang banget karena sedikit banyak ada hubungan mungkin ya sama Muhammadiyah. Anak saya paling besar itu pernah sekolah di Muhammadiyah, di Muhammadiyah 3 ya, di Kebayoran Baru. Ini saya datang bersama suami saya. Ini mantan SMP Muhammadiyah juga. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau saya nggak ada riwayat di Muhammadiyah, saya riwayatnya pernahnya ke GBI Nginden. Iya, jadi ya nggak pernah ada ya dalam bayangan saya sampai usia saya kemarin 36 tahun untuk ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian dengan pakaian seperti ini. Alhamdulillah ya, itu anugerah yang terbesar mungkin ya dalam hidup saya, dan itu anugerah itu datang saat pandemi. Jadi mungkin kalau sebagian besar orang merasa pandemi itu musibah, nah bagi saya pribadi itu malah suka GR. Jangan-jangan Allah ciptakan ini pandemi untuk saya. Kalau nggak ada pandemi mungkin saya nggak dapat hidayah gitu ya. Jadi tadi sudah disampaikan saya latar belakang pendidikan dokter gigi ya. Jadi waktu masa pandemi itu ya lagi kita galakkan, ayo pakai masker gitu ya, nggak boleh jabat tangan dulu, terus rajin cuci tangan gitu ya. Nggak tahu kenapa ini saya medok juga logatnya ya, karena mama saya orang Malang, Ngalam, ya, jadi tetanggaan ya sama Surabaya. Nah ini, jadi waktu itu saya itu kayak hati mata itu kayak lagi dibukakan gitu ya sama Allah, ngelihat perempuan muslimah yang memakai niqab waktu itu ya di Balai Kota DKI itu yang tadinya biasanya saya kadang buat bercanda ya, mohon maaf gitu ya, kalau mereka foto atau apa emang kelihatan gitu-gitu ya, tapi hari itu kayak Allah tuntun saya untuk memperhatikan beliau gitu ya. Loh kok kita hari ini kayak dia ya disuruh pakai masker kayak pakai niqab. Terus saya perhatikan beliau nggak jabat tangan kan dengan yang bukan mahram. Lah kita juga udah nggak boleh salaman ini ya. Dulu saya kalau halal bihalal itu saya suka heran gitu ya sama bapak-bapak yang nggak mau salaman sama saya gitu ya. Gini kan tarik tangan dulu, emang dalam hati saya GR banget, emang naksir gitu dulu ya gitu. Jadi waktu itu saya perhatikan, oh gitu. Terus hari itu juga belum waktunya sholat gitu ya, beliau mungkin batal wudhu ya, jadi jaga wudhu, beliau wudhu lagi gitu, bukan di jam sholat. Dari situ entah kenapa saya tuh kayak
pengen untuk ngulik-ngulik, cari tahu tentang Islam gitu ya, manfaat sunnah-sunnah yang dikerjakan oleh teman-teman di kantor gitu ya, ada yang puasa Senin Kamis gitu ya, segala macam, ada yang sholat duha kayak gitu, tapi semuanya dari sisi kesehatan, manfaatnya bukan fadilah keutamaan itu, tapi baru dari manfaat bagi kesehatan. Waktu itu saya temukan sholat duha kenapa diutamakan jam 9, jam 10. Nah itu ternyata kalau secara fisiologinya manusia itu, ini Bapak Ibu guru ini pasti lebih tahu nih, pinter-pinter ya. Itu kalau dari sisi kedokteran itu banyak di jam segitu tuh hormon stres kita lagi paling tinggi Bapak Ibu, hormon kortisol ya, mungkin guru-guru IPA ini biologi. Nah itu lagi paling tinggi, jadi mau bapak-bapak yang di kantor, mau ibu-ibu yang bahkan ibu rumah tangga, itu tetap stres jam 9, jam 10 itu udah mikir siang mau masak apa mungkin ya Bu ya gitu. Nah disitulah waktu kita sholat duha, itu ada jurnalnya, ada penelitiannya yang membuktikan bahwa hormon stresnya itu langsung turun gitu. Terus makin tergoda ya, makin tertarik gitu ya melihat Islam. Saya perhatikan, terus di zaman pandemi itu dibilang virus COVID itu harusnya nggak langsung masuk tubuh manusia, tapi 3-4 jam itu ada di sekitar rongga hidung gitu ya. Kalau kita bisa bersihkan 3-4 jam itu, harusnya mungkin nggak langsung masuk ke tubuh dan jadi sakit ya. Jadi kalau dari sisi jalan masuk kuman itu, orang Islam mungkin orang terakhir yang terkena corona harusnya ya gitu. Tapi kan faktornya banyak ya, ada imun dan sebagainya. Nah di situ saya udah mulai, kok bisa ya ini ajaran yang udah dari berabad-abad lalu kok masih relevan sampai hari ini gitu ya. Jadi saya mulai tuh ada sekitar 2 minggu Bapak Ibu tuh galau ya, ibaratnya tuh di persimpangan jalan. Mau lakukan yang lama tuh udah mulai ragu, jadi nggak saya lakukan. Padahal kondisinya saat itu saya masih dengan suami saya yang pertama itu, Qadarullah sudah meninggal, beliau 2022 ya, karena sakit kanker ya. Di saat itu beliau itu jabatannya itu pendeta, pendeta muda gitu ya. Dan saya berarti otomatis pendamping beliau ikut memberikan konseling anak muda, konseling pernikah, seperti itu. Guru sekolah minggu ya, mungkin kalau kita sekarang TPA gitu ya. Gitu. Jadi kalau kenal saya dulu nggak mungkin saya seperti ini gitu ya. Dulu saya SMA di Magelang, di Taruna Nusantara itu, yang ngajakin teman-teman yang lain sholat subuh, saya bangunin teman-teman saat teduh untuk yang non muslim ya, kayak gitu. Ada apa pelajarannya, kalau kita pengajian saya yang ajakin teman-teman untuk pendalaman Alkitab. Jadi saat itu tuh apa ya, dan karena tadi mantan suami itu sekolah teologi ya, semua kitab suci agama-agama itu ada di rak buku saya, termasuk Al-Quran. Tapi justru Al-Quran yang paling terakhir saya buka. Kalau di gereja tiap Senin ada pengajaran, kadang jadwalnya itu Islamologi, itu saya berangkatnya itu males-malesan. Gitu. Kalau yang pelajaran yang lain tuh saya masih agak tertarik gitu. Waktu itu nggak tahu kenapa seperti itu, kayak nggak benci gitu, tapi juga kayak nggak usah lah gitu, kayak gitu. Nah terus habis itu udah saya udah nggak ini ya, mau berangkat kerja itu deg-degan, takut ada apa-apa di jalan. Saya agamanya apa ini ya, udah nggak berdoa lagi, sholat ya belum bisa gitu ya. Saya cerita sama satu orang teman,
kebetulan laki-laki. Karena saya pikir, mohon maaf ya ibu-ibu, saya juga ibu-ibu nih ya. Kayaknya kalau perempuan itu agak bocor halus gitu ya. Jangan bilang siapa-siapa ya, tapi nanti semuanya tahu. Nah ini kan agak sensitif ya gitu, apalagi dengan latar belakang keluarga suami gitu dan sebagainya. Terus saya cerita, bang saya cari yang di Instagramnya itu posting anaknya suka setoran hafalan. Kayaknya soleh ini. Tak WA, DM ya, bang, maaf belum bilang afwan belum ya, belum bilang assalamualaikum juga. Cuma bang, kayaknya saya tertarik loh belajar Islam. Oh ya, Allahu Akbar, langsung takbir gitu ya. Ya boleh kalau mau belajar Islam gitu ya. Tapi beneran soleh ternyata, nggak modus ya. Jadi dia bilangnya, tapi mohon maaf nih, kita kan bukan mahram, jadi belajarnya nggak bisa sama saya. Dia bilang gitu. Terus coba kamu ke Mualaf Center aja, makasih. Nah, terus dia, oh ya, ini ada nomor teleponnya, ada ininya, bikin janji dulu aja katanya. Nah ada Ikhwan apa Ahwat bang ini yang ditelepon ini, kirain nama orang ya, ternyata itu laki atau perempuan gitu ya. Yang Ahwat katanya si abang ya. Terus abis itu, oh iya yang Ahwat. Udah bikin janji hari itu, saya ingat betul Ahad juga, tanggal 15 Maret 2020. Itu janjian jam 9 pagi, 9 kurang 10 saya sudah sampai. Waktu dibukain pintu, ustazanya malah istighfar. Astagfirullahaladzim, saya pikir saya salah apa ya, emang datang belum pakai begini ya, masih baju setengah, roknya setengah ya. Jadi ya mungkin kaget itu kali saya pikir, ternyata bukan, ternyata itu hari pertama lockdown. Jadi karena beliau udah sepuh kan nggak boleh terima tamu apa gitu ya, nanti resiko kena COVID itu. Terus oh tapi aduh nggak apa-apa, udah masuk aja kata ustazanya. Saya yang lupa untuk reschedule appointmentnya ya kan. Terus ya saya masuk, ditanya kenapa kesini gitu kan, nggak ada potongan Islam mungkin ya. Terus ya saya jelaskan yang tadi, saya tertarik belajar Islam gitu. Oh iya, beliau jelaskan, beliau ini saya kasih catatan, beliau ini insinyur pertama wanita di Indonesia. Jadi kebayang ya cara menjelaskannya itu, di logika masuk, di hati, di iman tuh juga mantep gitu ya. Yang saya rasakan gitu. Dari jam 9 sampai jelang zuhur itu beliau jelaskan rukun iman, rukun Islam, dibilang tauhid ya. Oh itu pesannya teman saya. Kalau nanti ustazahnya nggak ngajarin tauhid pertama kali, nggak usah dilanjutin lah gitu. Karena nanti kamu harus taunya tauhid dulu gitu. Yang kedua, kalau ustazahnya jelekin agama kamu sebelumnya juga nggak usah. Islam itu rahmatan lil alamin, dibilang gitu ya. Nah, alhamdulillah semuanya itu sesuai sama pesannya teman saya. Jadi beliau jelaskan seperti itu. Sampai akhirnya waktu jelang azan zuhur, ya udah sekarang dokter Karissa mau gimana, kata ustaz. Ya udah ustazah, saya belajar lagi ya, saya bilang gitu. Oh iya boleh, tapi mohon maaf argonya belum jalan, katanya gitu ya. Kok argonya belum jalan, kayak orang naik taksi ya, iya kan? Nah terus gimana maksudnya ustazah? Iya kan belum syahadat, jadi belum dapat pahala, katanya gitu ya. Oh saya gitu. Emang syahadat itu apa ya ustazah? Ya percaya Allah itu Esa, percaya Nabi Muhammad utusan Allah, percaya. Saya bilang dari penjelasan ustazah tadi. Oh ya udah itu isinya syahadat. Ya udah saya syahadat. Sesimpel itu, nggak mikirkan konsekuensi setelahnya ya. Anak saya saat itu ada 3 bapak ibu ya, masih kecil-kecil. Nah, udah, bahkan waktu saya telepon teman saya abang tadi ya, itu kaget dia ya. Coba ngomong sama ustazahnya ya, ini apa namanya, nggak, itu kan Ahad ya, nggak hari baik aja ustazah, hari Jumat gitu ya.
semua hari baik, kata ustazah ya. Untuk kebaikan tuh jangan ditunda-tunda, kita nggak tahu umur gitu kata ustazahnya. Oh iya, nggak dengan saksi lebih banyak ustazah begitu ya. Mungkin abang takut disalahin ini ya, bawa istrinya pendeta jadi Islam. Terus habis itu enggak apa-apa, nanti kalau sudah lebih yakin mau diulang lagi di masjid dengan saksi lebih banyak silahkan katanya gitu. Langsung diambilin gamis, diambilin kerudung, langsung dituntun syahadat. Sudah selesai. Sekarang sudah dikenakan kewajiban sholat ya. Nanti pulang mandi wajib ya, mandi besar, terus sholat ya katanya gitu. Oh iya, belum diajarin caranya. Ya, akhirnya Bapak Ibu, saya belajarnya itu pakai YouTube. Zamannya pandemi, itu saya cari tata cara sholat versi anak-anak. Doa iftitahnya paling pendek gitu ya. Ngomongnya juga pelan-pelan gitu bacaan sholatnya. Dan itu ngumpet-ngumpet. Karena di rumah itu karena masih banyak anak kecil, banyak CCTV-nya. Blind spotnya cuma satu, di depan pintu tempat praktek saya itu di rumah. Nah, maju dikit kena, mundur dikit kena juga kelihatan. Nah, itu kalau udah mau rakaat ke-3, ke-4 mau selesai, saya dengar langkah kaki itu, saya langsung berhenti, langsung ulang lagi, ngumpet kayak tidak terjadi apa-apa gitu. Gitu ya. Seperti itu sampai ya mau gimana ya, lama-lama ya ketahuan ya. Itu setiap habis sholat itu keringat sejagung-jagung. Padahal abang itu udah bilang sama saya, waktu pulang itu saya bilang, bang saya udah syahadat, saya suruh sholat, beli mukena di mana? Di Tamrin City kata, beli 3 katanya buat ganti-ganti. Orang sholat aja belum bisa, 1 aja dulu. Ternyata bener ya, itu kan dicuci ya. Jadi kalau dicuci saya nggak ada gantinya, gitu kan. Nah, apalagi karena ngumpet-ngumpet itu keringetnya itu jagung-jagung ya. Jadi setiap habis sholat itu mukenanya lepek. Ya, itu Masya Allah ya. Itu kalau sebelum azan saya sudah wudhu, ngakalinya gitu. Kan harusnya kita sholat habis azan selesai ya. Kalau saya sholatnya pas azan berkumandang, supaya mengelabui suara dari YouTube. Jadi suara YouTube itu barengan suara azan gitu. Mungkin secara fikih jauh dari sempurna Pak Ustadz gitu ya. Tapi itu sering jadi patokan muhasabah saya sampai hari ini gitu ya. Kayaknya kualitas terbaik sholat saya itu di waktu saya sempit itu dibandingkan saat lapang sekarang rasanya ya. Karena di situ segitu tergantungnya saya sama Allah gitu ya, segitu tergantungnya saya sama sholat gitu ya, nggak sekedar menyelesaikan kewajiban gitu, tapi gini yang setiap mau sholat kayak ditunggu-tunggu, wah bolak-balik lihat jam. Dulu saya suka sebel kalau janjian sama temen ketemu ya pada asar tuh jam berapa sih gitu ya, pada maghrib. Ya pada maghrib banyak jamnya ya gitu. Nah tapi ternyata ya itu ya mindsetnya orang Islam gitu ya. Begitu apa ya, hidup itu memang hidupnya itu ya dari waktu sholat ke sholat berikutnya. Di tengah-tengahnya itu sampingan. Jadi kalau ada masalah di sekolah, masalah di rumah, masalah di kantor, itu gak usah pusing ya. Insya Allah itu sampingan. Gitu. Yang justru kita pusing kalau kok sholatnya ini mepet-mepet udah mau habis ya, atau sholatnya kok malah ada yang tertinggal atau dan sebagainya seperti itu. Jadi waktu itu akhirnya saya selalu minta tolong sama Allah, ya Allah makasih dah, alhamdulillah udah bisa sholat zuhur, mudahkan ya Allah supaya bisa sholat asar terus gitu. Makasih ya Allah sudah bisa sholat asar, mudahkan nih. Soalnya apa? Saya masih ngumpet-ngumpet. Saya bilang gitu ya, saya request gitu istilahnya sama Allah, ya Allah saya ketahuannya itu kalau saya udah selesai baca Al-Quran aja, baca terjemahannya, belum bisa bahasa Arab.
Supaya apa? Supaya kalau nanti saya disidang ya sama keluarga mantan suami, itu paling enggak misalnya mereka nanya, tahu apa kamu tentang Islam? Emang udah pernah baca Al-Quran gitu ya? Udah gitu ya. Cuman supaya saya nggak memalukan Islam aja, salah jawab apa salah ngomong gitu. Dan benar-benar Allah kabulkan. Saya selesai baca terjemahan Al-Quran terakhir, 2 hari kemudian kalau nggak salah itu saya ketahuan sama mantan suami saya lagi mau sholat tahajud. Biasanya saya itu dengar langkah kaki tadi kan kedengeran ya. Itu udah jam 3 pagi, sekitar jam 3 pagi dan lagi bulan Ramadan waktu itu nggak kedengeran. Jadi sejak saya syahadat itu, saya kan baru tahu ya, kata teman saya ternyata itu udah nggak boleh berhubungan sama suami ya. Jadi pisah kamar itu. Nah saya di kamar anak, jadi saya sholat tahajudnya saya pikir saya nggak usah ke blind spot tadi, toh orang udah pada tidur. Saya sholat, baru takbir, pintu rumah dibuka, jegrek gitu ya, lampu dinyalain gitu. Tadi saya matiin, langsung diseret keluar ke meja makan, udah habis lah setelah itu ya, dibanting, di tembok apa segala macam. Saya nggak ada omong sepatah kata pun. Di dalam hati saya waktu itu cuma berzikir ya, cuman baru tahu istighfar ya, astagfirullahaladzim, sama doa Nabi Yunus, doa Nabi Ibrahim, 3 itu aja. Itu ulang-ulang, nggak dibilangin segala macam. Saya rela masuk penjara karena bunuh kamu daripada anak-anak tahu maminya masuk Islam gitu ya, gitu. Terus mungkin muka saya nggak kelihatan agak takut gitu ya. Saya cuma mikir ya nanti saya diwafatkan dalam keadaan Islam ya udah gitu ya. Terus ditambahi lagi ancamannya, sekalian anak-anak juga saya bunuh kalau kamu mamanya masuk Islam. Ayo ajarin anak-anak hafalan Bible lagi gitu. Terus diam itu ya, saya dibawa ke rumah mertua. Itu di sana sama mantan suami dipukuli lagi nih pahanya. Sama mertua dikasih air ya minum, tak pikir udah nggak jadi tahajud, nggak jadi sahur, nggak jadi sholat subuh, masa batal puasa ya. Tak minta tempel aja, tempel tapi nggak diminum. 2 kali soal saya dibilang kemasukan setan ini kayaknya, jadi harus kayak di apa kalau di kita ruqyah gitu ya. Gitu. Nah, itu tapi enggak ada sepatah kata pun yang saya sampaikan di situ. Ya Masya Allah ya, ternyata setelah itu saya nggak pernah kebayang, saya nggak pernah merancangkan jalan keluarnya nanti gimana gitu. Tapi alhamdulillah semuanya seperti dimudahkan sama Allah. Kalau saat itu semua nanya, ya semua pada ikut seneng gitu ya, saya akhirnya dapat hidayah. Terus tapi semua rata-rata bilang, tapi mikir nggak sih katanya gitu ya, nanti anak-anak gimana dan sebagainya gitu. Alhamdulillahnya waktu itu saya dapat ayat kekuatan dari Allah itu Quran surat Saba ya, surat 34 ya, ayat 37 yang terjemahannya itu, dan bukanlah hartamu dan anak-anakmu gitu ya yang mendekatkan engkau kepada kami gitu ya, tapi orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan balasan berkali-kali lipat dan akan aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi yaitu dalam surga. Jadi ibu kan yang paling berat anak ya. Nah di situ itu alhamdulillah Allah kuatkan di situ. Terus juga harta, waktu itu saya langsung kena ujian penipuan masker 1 bulan. Maret saya syahadat, April saya kena penipuan masker. Jadi ada orang nawarin masker, harganya kan waktu itu sempat mahal ya. Nah ini nawarin agak murah. Saya ngumpulin dari orang-orang yang butuh di rumah sakit puskesmas, nggak ngambil sepeser pun keuntungan, cuma nyateti aja itu. Ini 4, ini mesen 5, saya sendiri cuma mesen 4. Taunya di total itu sampai 378 juta, itu hari H barangnya nggak datang. Itu sampai saya dilaporin polisi di Polda, itu dikira terlibat penipuan masker.
Wah itu benar-benar saya nggak nyangka ya, bener ya dibilang di Al-Quran ya. Gimana bilang kita orang beriman kalau nggak diuji? Tapi saya mikirnya nggak secepat itu juga. Gitu. Terus jadi itu benar. Saya perhatikan lagi zikirnya hanya itu doa Nabi Yunus. Walaupun dalam hati itu masih bertanya-tanya kan, mina zolimin gitu. Aku yang zolim ya, kan aku yang dizolimin ya. Tapi aku tetap zikir aja, ikut doa Nabi Yunus itu. Dan Masya Allah gitu ya, di saat saya kemana-mana ya bawa surat rumah ya untuk cari pinjaman itu ya. Di saat pandemi kan susah ya, yang uang cash dipinjami itu susah. Nah itu saat gak ada itu tiba-tiba ada teman yang minjami 100 juta itu untuk nutupi balikin uang teman-teman yang saat itu saya ngerasa ya saya udah nggak punya apa-apa lagi, uangnya nggak ada, nama baik yang mungkin yang cuma saya punya nama baik saat itu pun kepercayaan orang ya hilang juga. Satu saat saya jualan mungkin yang beneran jualan dapat untung, orang nggak percaya nanti barangnya nggak datang. Jadi di saat itu saya udah kayak cuman saya punya Allah aja gitu. Jadi kalau punya Allah ya udah gitu. Anak-anak juga saya pikir akan misalnya diambil sama bapaknya. Saat itu saya mikirnya ya udah Allah tuh kan maha mengembalikan gitu ya. Kalaupun nanti Allah kembalikan lebih baik. Kalaupun Allah nggak kembalikan juga sowat gitu ya. Allah itu udah lebih dari cukup gitu ya buat saya. Saat itu kira-kira sekelumitnya itu Pak Ustaz. Luar biasa. Jadi mungkin dikosongkan dulu ya sama Allah ya. Jadi yang sebetulnya dinolkan ya. Kayak SPBU ya. Mulai dari nol ya. Untuk kemudian diisi benar-benar bersih ya. Dan karena kan nanti kita semua berharap ketika kita dipanggil oleh Allah juga bersih semua gitu ya. Kemudian kira-kira gitu ya motivasi buat kita yang mayoritas ini sudah dari lahir bahkan di rahim itu sudah Islam insya Allah ya, itu biar kita kuat. Saya tadi hampir netes itu Bu, ketika jenengan bilang saya itu nunggu adzan untuk sholat. Saya ke saya sendiri, saya ini waktu adzan ini kemana gitu kan ya. Saya tadi sampai terenyuh gitu. Kalau jenengan aja yang awal Islam itu sudah paham bahwa kita hidup itu dari sholat ke sholat gitu ya. Posisi kami ini di mana gitu kan. Dan itu luar biasa. Nah mungkin diberikan motivasi kepada yang sudah lebih senior dalam usia mengenal Islamnya gitu kan ya. Karena kan hidayah informasi itu tidak harus serta-merta dari Ustadz Kiai kalau di Islam gitu. Dari siapapun yang penting baik itu harus kita terima gitu ya. Nah ini mungkin ada ibu yang punya pengalaman, bahasa saya tidak semulus kita itu dari lahir sudah mau sholat ya sholat, tidak usah umpet-umpetan. Maaf bahkan kita itu harus dipukul untuk sholat kan itu kan, ini berkebalikan. Nah, mohon kita diberikan motivasi sejauh mana kita biar lebih ingat Allah. Monggo. Iya, Masya Allah. Jadi ya waktu tentang Islam yang dari lahir itu ya, Islam turunan itu sedikit nih ya bercandaan waktu ketemu sama Ustadz Nababan mungkin ya, kenal ya mu'alaf juga ya dulu ya. Dia beliau bilang, iya soalnya kalau orang yang Islam turunan suka ngomong kok yang mu'alaf itu cepet sih gitu ya gini-gini ya. Terus soalnya apa? Kalau turunan kan kita nginjaknya rem katanya. Kalau kalau nanjak kan kita mencetnya gas. Ini ya bercandaannya katanya Ustadz Nababan gitu. Jadi kalau soal sholat ya waktu itu sempat ya Ustadz, adik saya itu sempat waktu diskusi sama saya, dia sempat bilang, "Kak, kamu ada yang mudah, kenapa pilih yang susah?" katanya. Ya kita mau doa toh gampang ya, tinggal merem, nggak usah cuci-cuci, langsung boleh kok gitu ya kata gitu. Nggak harus juga apa yang tadi 5 waktu segala macam gitu ya. Nggak tahu gimana saya dapat taufik hidayahnya, justru saya ngerasa Islam itu justru bukan membebani, bukan menyulitkan, tapi justru memudahkan. Alhamdulillahnya dapatnya seperti itu. Karena ya itu ya memang benar dibilang
adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amalan ya. Jadi waktu sebelum mengamalkan sesuatu itu kita kan belajar dulu ya, gimana waktu perintah sholat diturunkan dan sebagainya gitu ya. Nah, kenapa saya menganggap mudah? Waktu itu saya pelajari Islam tuh dari akar katanya itu artinya selamat ya gitu. Nah, dari selamat, asal ikut aja syariatnya, insya Allah selamat gitu ya. Nah, ibaratnya itu, ini pas ini guru-guru soalnya. Ibaratnya Bu, kalau anak saya dapat kisi-kisi soal dari gurunya buat ujian, tenang saya. Udah dibaca nak kisi-kisinya, udah latihan nak. Kan 90% kalau dia belajar kisi-kisinya pasti ya lulus, nilainya bagus gitu ya. Nah, saya ngerasa semua syariat Islam itu ya seperti kisi-kisi kita dalam hidup gitu ya. Yang insya Allah kalau kita nurut aja, tadi marsnya Muhammadiyah ya, Samina wa Atona. Nah, insya Allah mulus lah, selamat gitu. Enggak usah disangka lagi ya. Itu mungkin hari ini kita masih kenapa sih suka suruh mendahulukan kaki kanan gitu ya. Gitu. Ini secara medisnya juga belum ada sih ini jurnal untuk membuktikan kanan dan kiri itu ya. Tapi ketika kita lakukan itu untuk karena kita taat gitu ya, karena kita taat sama Allah, karena mencintai Rasulullah tadi ya, insya Allah ya nanti pahalanya ada. Kalau manfaatnya itu bonus saja. Nah, dari sisi sholat itu saya ngerasakannya seperti itu. Benar Bapak Ibu, saya itu mempelajari sholat itu gerakan sholat dari takbir sampai salam itu ini baru sisi medisnya ya. Sisi medisnya itu semua ada manfaatnya. Yang kayak cuma berdiri gini aja ya, itu sudah buka diafragma, buka pernafasan kita gitu ya. Waktu kita ruku itu ada jantung sejajar sama otak. Nanti waktu kita sujud itu otak lebih rendah dari jantung kita. Yang kalau kita nggak pernah sujud seumur hidup, ada bagian di otak itu yang nggak pernah kena aliran darah. Kalau kita nggak sujud itu ya. Waktu kita bangkit lagi sampai kita salam, itu ada manfaat ke reproduksi, kemana-mana. Itu dari medis. Yang sebelumnya wudhu itu ada, saya lupa tepatnya itu, ada 100 lebih titik akupunktur yang kesentuh waktu kita basahi dengan air wudhu. Gitu, jadi ya sampai duduk kita kakinya, awal-awal saya kaku, kakinya nggak bisa itu nekuk gitu. Gitu ya, jarinya harus ngadep kiblat gitu ya, jari kakinya itu kaku. Kalau kita nggak biasa sholat itu sebenarnya ini Bapak Ibu tiap hari 5 kali sehari lagi refleksi itu sebenarnya. Ya itu baru dari medis ya yang sholat gitu-gitu ya. Masya Allahnya saya ngelihatnya itu Pak, kalau dari sisi ininya saya ngerasa setiap apa yang harus dilakukan kita, sholat misalnya, puasa, tahajud gitu ya, kalau kita dimudahkan melakukan amal soleh itu semuanya itu sebenarnya privilege kita. Berarti Allah ridho ya kita datang menghadap beliau gitu ya. Saya sedih ketika gak kebangun tahajud ya, lelap banget sampai dengar azan subuh baru bangun ya. Itu itu saya sedih, saya dosa apa ini ya, ada apa ya, penyakit hati mungkin yang saya simpan gitu ya, sampaikan emang Allah, apalagi baca Al-Quran tadi ya, Masya Allah ya, tadi adik kita itu cuma bisa didekati oleh orang-orang yang suci ya. Kalau kita hatinya bersih, insya Allah kita nggak berat untuk melakukan amal soleh. Kenapa? Karena kita memang
fitrahnya gitu ya, kita memang diciptakan itu untuk beribadah ya Pak Ustadz ya. Jadi harusnya kita waktu disuruh beribadah, beramal soleh itu kita excited kan? Wah, emang aku ini passionku nih, ini aku tercipta untuk beribadah. Jadi saya sering koreksi diri, kalau saya mulai sholatnya kayak cuma buat ya penting udah selesai kewajiban, menggugurkan kewajiban gitu ya, itu saya mulai koreksi, langsung sholat taubat, langsung banyakin istighfar. Salah apa ini ya gitu ya, karena harusnya saya excited untuk ngerjakan yang sholat rawatibnya, sholat sunnahnya gitu ya. Itu baca Al-Quran misalnya targetnya one day one juz, kalau bisa lebih banyak dari one day one juz gitu ya. Karena itu, jadi itu sih kalau sebenarnya ketika hati kita bersih, semua amal soleh itu harusnya kayak dipermudah. Alhamdulillah kalau misalnya kemarin kita bulan Ramadan dipermudah ya Pak Ustadz, puasa 30 hari ya. Ini aduh astagfirullahaladzim ya, saya udah bulan Syawal udah di tengah-tengah udah mau akhir, saya masih kurang 2 nih Syawalnya nih Bapak Ibu ya. Banyak halal bihalalnya, batal nggak jadi puasa udah tengah hari ya. Kayak gitu, aduh masih utang 2 nih, suami kurang 1 kayaknya. Nah gitu, jadi ya insya Allah ya kita bisa terus dimudahkan sama Allah untuk beramal soleh gitu ya, dibersihkan hati kita supaya kita ya seperti bagaimana kita diciptakan ya Pak Ustadz untuk beribadah gitu. Baik. Sebenarnya kan kita juga sudah dikasih surat cinta sama Allah itu. Ya, Al-Quran. Di rumah ya. kita banyak gitu, surat cinta gitu. Betul. Tapi lebih menarik surat WA. Jadi surat cinta WA. itu Al-Quran maksudnya. Allah itu kan sudah kirim surat cinta kepada kita. Iya. Tapi ternyata ya begitulah. Gitu. Katanya yang sudah sering mendengarkan itu kan iman itu kadang naik kadang turun. Iya. Kalau naik itu sebelum adzan sudah hadir di masjid, tapi kalau turun jangankan komat gitu ya. Oh ini apa gitu kan, kadang begitu. Makanya kita butuh saling mengingatkan. Baik, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab begitu ya. Jadi dari Bapak Ibu yang ada pertanyaan atau mau sharing silakan. Kami persilakan, mungkin dibantu mikrofonnya, angkat tangan dulu, kemudian bisa sharing, tanya-tanya apa saja yang mungkin bisa menyentuh kita semua untuk bisa dekat kepada Allah. Di sebelah kanan saya, silakan dikenalkan nama dan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misbahul Yusra dari SD Muhammadiyah 4. Syukur alhamdulillah melihat Anda Dr. Karissa sekarang sudah menjadi muslim. Saya mengikuti Anda itu dari YouTube. Banyak yang saya lihat. Saya waktu itu sampai mau meneteskan air mata melihat perjuangan Anda pada saat awal-awal siksa sama suami Anda yang lama, yang Anda ceritakan itu mengerti hukum sedikit ya, sehingga tidak melukai Anda waktu menghajar itu, sehingga sulit dituntut dihukum. Tapi Allah berkehendak lain, sampai Anda itu berhasil melewati itu dan membawa anak-anak Anda. Itu perjuangan yang sangat luar biasa, tapi di sini belum sempat Anda ceritakan. Itu yang menginspirasi benar saya itu sampai mau meneteskan air mata itu. Kayak gini, orang-orang yang non muslim itu di dalam mencapai hidayah Allah itu sangat berat sekali. Kalau kita ini dilahirkan dari muslim, enak melewatinya. Ya makanya kita ini sering terlena, kurang ibadahnya karena ya dari lahir sudah begini. Makanya ini kalau bisa kita diberi channelnya itu mana supaya kita bisa mengikuti kembali. Waktu itu hanya
sekali mungkin ya, sekali atau 2 kali yang saya ikuti itu pas tanya jawab Anda dengan seorang ustadz itu yang ceritanya lebih detail itu tentang perjuangan Anda. Itu menginspirasi saya, sangat menginspirasi saya untuk terus ya rajin ibadah. Ya, orang yang non muslim aja kayak gitu perjuangannya, bagaimana kita yang sudah Islam ini? Mungkin bisa disampaikan sedikit atau channelnya aja kita bisa lihat nanti. Iya. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Langsung dulu saja. Iya. Iya Pak. Tadi saya takut merusak suasana halal bihalal yang bahagia ini Pak. Nanti pada nangis ya. Iya. Iya, kalau sekarang saya ceritanya bisa sambil ketawa ya. Waktu jalaninnya memang semua yang nanya, habis ini mau gimana? Alhamdulillah banyak yang nolongin saya waktu itu, banyak yang doakan. Waktu nggak tahu, saya ditanya, habis ini gelap, nggak tahu saya mau gimana. Jadi saat itu benar-benar apa ya, selangkah demi selangkah tuh saya minta pertolongan Allah waktu itu ya. Jadi termasuk ya tadi yang Bapak bilang, itu saya habis dipukul itu memang alhamdulillah itu ya ada teman-teman bantu, lawyer segala macam itu bawa saya ke Pondok Pesantren Mu'alafah Umi Irena Handono yang juga dulu mu'alaf ya. Nah itu di sana saya ada 3 bulan ya sama anak-anak itu sempat semingguan itu ya nggak ganti baju habis mandi karena waktu itu kan lagi pandemi itu nggak ada santri di situ cuma saya sama anak-anak jadi itu pun guru-guru itu yang didatangkan jadi kayak saya private gitu ya belajar akidah ada guru yang datang belajar fikih saksiah Islam didatangin guru. Anak saya itu nggak saya paksa ikut langsung Islam. Jadi mereka ngelihat kehidupan pesantren. Saya itu ada seminggu di situ juga. Saya belum pakai kerudung. Nggak dipaksa langsung pakai kerudung ya. Enggak. Saya tahu adab-adab dalam Islam itu di situ. Makan itu harus duduk ya. Waktu piket masak itu teman barengan saya itu nyicipin makanan tuh Bu repot banget sampai nyari kursi gitu ya nggak ketemu kursi jongkok gitu saya cuma langsung gitu ya minum juga ngambil dari dispenser udah langsung glek gitu ya kok yang lain cantik ya duduk dulu gitu ya minum panas-panas nggak di kayak saya di gitu ya didiemin dulu sampai enggak oh Masya Allah. Terus saya lihat kok itu kan disentul ya, disentul tuh udah nggak dingin ya. Kok pada pakai kaos kaki nih perempuan ini ya, perempuan-perempuan ini. Memang tak tanya, emang dingin? Oh bukan, ini kan nutup aurat, kaki kan aurat. Oh gitu. Jadi saya belajarnya itu ngelihat contoh ya di sana. Termasuk anak-anak saya itu nggak saya paksakan karena saya pikir kalau dia menemukan sendiri ya gimana dia waktu saat itu tetap baca Bible atau ini tapi suatu saat ya alhamdulillah ya saya waktu itu kalau ada orang ngasih buku cerita Islam saya taruh kontainer mukena sarung tak taruh kontainer dulu satu saat anak saya minta ada gitu tadi samina wa atona saya juga awalnya cuma ganti gamis pakai kaos kaki kerudungnya belum baru begitu ketahuan baru pakai kerudung udah ketahuan dan segala macam itu baru ke kantor pakai kerudung waktu awal-awal masih sembunyi-sembunyi nah di situ anak-anak alhamdulillah Pak waktu itu mungkin saya singkat cerita yang tadinya saya pikir ya terserah Allah lah nanti waktu terbaiknya kapan saya hanya mendoakan memberi contoh nah alhamdulillah ya dapat jalannya itu lewat pernikahan saya yang kedua tadi ya ini suami saya membawa 3 suami saya membawa 4 makanya anak kami 7 sekarang ini kayak
Al-Fatihah ya Pak Ustadz, 7 ayat. Jadi disuruh nambah 1 nanti nggak jadi Al-Fatihah ya. Ya di situ, alhamdulillah itu saya itu habis nikah itu umroh, nggak honeymoon, langsung umroh. Di situ doa kami cuma 1, supaya anak-anak kami itu dapat hidayah. Terus kami pulang itu hari pertama tarawih bulan Ramadan 2023. Nah, hari Kamis kami ingat betul, anak saya diajak bapaknya ini sholat, pakai mukena nangis Pak. I'm not comfortable mami, katanya gitu ya. Terus habis itu nangis sampai hari Sabtu malam, abinya juga ini suruh yang anak saya setoran Al-Fatihah. Yang lain kan udah setoran surat lain ya. Ini Al-Fatihah. Terus ya itu ya, mungkin Al-Fatihah itu kan memberi petunjuk ya Pak Ustadz. Minggu pagi itu, Ahadnya langsung besoknya itu dia sempat sih agak debat sama saya, sempat bilang, Mami aku mau different. Iya kamu anak mami, iya aku tetap anak mami tapi aku different, kata dia gitu. Dia mau tetap beda gitu ya. Terus oh iya panggilin Abi nak, saya nyuruh adiknya yang satu ya, Abi. Terus Abi bilang, iya nggak apa-apa, nggak ada paksaan dalam meluk Islam, kata abinya. Ya terus ini yang agak mujizat nih Pak sama ibu-ibu. Kami berdua ini kurang fasih bahasa Inggris. Ini mungkin ada bapak ibu guru bahasa Inggris. Nah kalau anak kami itu udah lancar ya bahasa Inggris. Nah jadi kami itu nggak tahu kenapa hari itu bisa menjelaskan syafaat Rasulullah nanti di hari kiamat, jelaskan gimana Al-Quran itu bisa terjaga dari perubahan dalam bahasa Inggris yang dimengerti anak saya. Nyocok ada sejam kali Pak, kita nyerocos, disuruh ulang lagi mungkin nggak bisa nih hari ini. Sampai bikin anak yang tadi keras ya, nggak mau, itu tiba-tiba ya udah, aku mau ikut Abi sama Umi, aku mau syahadat. Itu, Masya Allah, itu di luar perkiraan kita gitu ya. Itu Allah ya. Sampai hari itu akhirnya kami hubungin ustazah yang waktu itu nuntun saya syahadat. Ternyata kebetulan beliau di Parepare, jadi kami disuruh ke sekretariat hari Seninnya. Di situ azan asar, anak saya bilangnya malah ini alhamdulillah kakaknya yang keras kan kakaknya ya. Akhirnya adik-adiknya ikut ketika kakaknya mau masuk Islam. Terus waktu sampai sekretariat MCI itu, Mualaf Center, beliau bilang boleh kita sholat dulu. Ustazahnya sampai kaget, ini mah udah Islam katanya gitu. Gitu, jadi sholat dulu baru syahadat. Gitu ya. Terus waktu saat itu saya juga nggak ngira ya. Saya kira waktu nanti anak-anak ini tuh pakai kerudungnya tuh masih lama-lama gitu. Dan kita emang nggak mau paksain ya. Biarin mereka cinta dulu dengan Islam gitu. Ternyata mereka itu bulan Maret, 27 Maret 2023 itu kan kurang berapa bulan lagi naik-naikan kelas ya Pak, kurang 3 bulan itu minta pindah sekolah karena sekolahnya yang lama kan bajunya itu sedengkul, yang nggak boleh nggak ada yang pakai kerudung. Jadi Umi saya harus pindah sekolah katanya, saya mau pakai kerudung. Lah bisa nanti nak 3 bulan lagi ya, itu ya nanggung, bayarnya sama, kurang 3 bulan lagi. Nah terus habis itu terus aku nggak mau Abi masuk neraka katanya, Masya Allah. Itu langsung ya udahlah ya, kalau uang bisa dicari lah ya. Itu jadi 3 anak itu langsung kita pindahkan ke sekolah Islam, alhamdulillah. Akhirnya mereka sudah belajar dari Islam. Alhamdulillah, yang saya suka nanya, enjoy nggak nak gitu ya, susah nggak ngafalin Al-Quran gitu ya. Nah ternyata mereka suka, katanya gampang Umi kata gitu ya. Saya masih gitunya jelek gitu ya, mereka udah fasih gitu ya, udah hafalannya udah lumayan ya. Untuk yang baru mu'alaf tuh udah masuk juz 29 hari ini ya.
Dan kemarin alhamdulillah waktu kelas 6 itu lulusan wisuda terbaik. Itu di sekolah Islam yang jadi waktu diumumkan itu namanya nggak nama Islam sama sekali itu ya. Nah itu betul-betul kalau diceritakan itu Masya Allah gitu ya. Sempet dari mereka yang 1 minggu tadi saya di pesantren nggak tidur, nggak minum susu, makan tuh nggak habis. Maaf nggak buang air besar itu. Saya udah di titik mau nyerah tadi ya. Kalau balik ke pertanyaan Bapak yang sedih ya. Tadi yang senang lagi. Itu di titik saya tuh waktu kalau habis di pesantren tuh habis sholat subuh Pak ada kultum sama Umi Iren kayak 7 menit gitu ya ceramah. Terus saya curhat, Umi saya zolim gak ya sama anak-anak? Apa anak-anak saya pulangin aja ke bapaknya ini? Soalnya saya nggak tahu, saya belum tahu ke depan seperti apa. Tapi sama Umi Irena ditegur ya, nggak boleh ingkar sama kebaikan yang Allah kasih gitu ya. Kalau dikasih kemudahan, nggak pakai rebutan anak, ya disyukuri gitu ya. Kamu pertahankan seberapa kamu bisa gitu. Aku udah ikhlas kok Umi. Kalau misalnya anak-anak nggak sama aku, nanti kan Allah bisa balikin lagi gitu ya. Nggak kayak gitu katanya ya, nggak kayak gitu. Tetap kamu harus perjuangkan dulu gitu ya. Nanti ya semaksimal kamu nggak bisa, ya berarti memang sudah jalan Allahnya nggak bisa. Saya juga udah bilang, kan dibilang Allah nggak mungkin memberi ujian melebihi kemampuan kita ya, surat Al-Baqarah ya. Nah itu saya bilang seperti itu, tapi ternyata mungkin Allah lebih tahu ya. Saya bilang nggak apa-apa dan alhamdulillah akhirnya sama Allah 1 detik pun nggak pernah dipisahin sama anak-anak yang tadinya udah saya ikhlasin ya. Itulah mungkin terima kasih. Sedikit. Itu tadi la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kemudian mungkin ini juga bukti bahwa inna ma'al usri yusro. Jadi setelah sulit ada mudah. Nah yang bertanya tadi Ustadz Yusro. Guru apa ini Pak? Guru matematika. Masya Allah. Tapi lebih terkenal sufinya Ibu ya. Ketua yayasan, kalau di Muhammadiyah sayangnya tidak ada yayasan. Masya Allah. Baik, satu lagi yang itu ada Bapak lagi. Oke, Ibu enggak ada? Oke, Bapak. Ibu silakan. ada di belakang 1. Oh, ya sudah 2, 1 Bapak, 1 Ibu. Enggak kelihatan, ngapunten Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif ya, dari SMP Muhammadiyah 5 Surabaya. Saya hanya ingin minta Bu Dokter untuk memberikan motivasi kepada saudara kita semuanya. Kita sebagai orang Islam yang turunan ya, warisan dari orang tua, sehingga merasa dirinya itu wis biasa-biasa saja, Islam ya seperti ini. Tapi kalau kita melihat perjuangan dari Bu Dokter Mu'alaf itu memang luar biasa. Yang ingin saya harapkan dari Bu Dokter, bagaimana untuk memotivasi kepada saudara kita yang Islamnya sudah lama dari lahir, sehingga teman-teman itu melaksanakan Islam yang merasa kebutuhannya itu terpenuhi dengan ajaran agama Islam yang sebenarnya. Maksudnya Bu Dokter kan begitu mu'alaf, ternyata sepenuh hatinya, seluruh jiwa raganya itu tersentuh dengan ajaran yang begitu indahnya Islam. Bagaimana untuk memotivasi saudara kita ini yang sudah Islam mulai lahir sampai sekarang itu supaya rasa girohnya itu lebih lagi. Terima kasih Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung satu lagi nggih, Ibu ya. Langsung dulu yang ya. di belakang lagi, nggih. Minta tolong mikrofonnya. Saya Bu Emi dari PCA Ngagel sendiri. Yang akan kami tanyakan pada Bu Dokter yaitu kami ini selaku warga Aisyah atau Muslimah, kan Bu Dokter pada waktu menjadi mu'alaf
itu kan tidak hanya Islam, kita menjalankan Islam itu sebagian saja tapi secara kafah gitu ya. Nah, untuk tentang hal-hal kewanitaan seperti kalau di Aisyah ada fikih wanita dan lain-lain, itu Bu Dokter untuk belajar tentang kewanitaan, fikih wanita itu bertambahnya ilmu itu hanya mencari, kita berdasarkan ustazahnya saja atau browsing-browsing di YouTube, sehingga Islamnya itu lebih mengakar gitu. Kalau kita Islam keturunan kan Islam kemudian baru belajar mempraktekkan. Kalau rata-rata kayak Ustadz Felix, kemudian jenengan dan lain-lain itu mencari baru masuk Islam sehingga lebih akarnya itu tertancap tajam itu. Nah, kiat-kiat kita sebagai orang Aisyah, sebagai muslimah itu supaya Islamnya itu lebih baik dan lebih baik lagi, itu mohon di-share cara-caranya. Terima kasih. Silakan Ibu. Dari Bapak dulu. Bapak dulu ya. Ini mungkin apa ya? Motivasi atau bukan ini ya? Bagi saya yang tadi dari luar Islam itu ya, kan di surat Al-Qasas itu ya, ayat 56 dibilang ya, pernah Allah bilang kalau kepada Rasulullah nggak bisa memberi hidayah ya, petunjuk gitu kan kepada pamannya ya waktu itu ya, tapi karena hanya Allah ya yang bisa memberi petunjuk, dan Allah yang paling tahu siapa yang mau diberi petunjuk gitu ya. Jadi berbahagialah Bapak Ibu sekalian, berarti Bapak Ibu, orang tua Bapak Ibu itu orang-orang yang pilihan Allah ya, yang mau diberi petunjuk gitu. Jadi saya pun bersyukur, beruntung karena ternyata walaupun telat ya, kalau dibilang 36 tahun baru kembali ke fitrah ini ya, itu masih bersyukur gitu ya, karena Allah pilih. Cerita sedikit, waktu kami tadi sempat umroh, itu saya susah lihat nih di keramaian gini. Saya bilang suami, Bi nanti kamu yang cariin saya ya, saya nggak bisa ngelihat kamu, aku bilang gitu ya. Nanti banyak orang Arab gitu ya. Oh iya, gampang nyari kamu yang paling sipit katanya. Sipit kan jarang ya di sana ya. Jadi tapi dari bercandaan itu saya justru iya, saya jadi lihat sekeliling. Iya, kok teman saya yang sipit jarang ya ada di situ gitu. Berarti kan termasuk pilihan juga ya. Allah masih kesempatan. Tadi saya pikir tapi kok ya baru 36 tahun. Tapi ya masih untung, masih sempet. Coba udah telat ya. Saya nggak sempet bahwa papa saya ya sudah keburu meninggal, belum dalam Islam gitu ya. Mantan suami saya juga belum dalam Islam gitu ya. Itu jadi mungkin apa ya, kayak ngelihat ini Islam dari mata saya yang dulu di luar Islam ya. Saya biasanya orang yang kritis banget. Saya baca Bible saya itu, mungkin mentor saya dulu tuh gemes Pak. Nanya mulu, kritis gitu ya. Apa kok gini? Kok ini di sini gini? Kok di situ gitu ya. Tapi saya nggak temukan itu ketika saya membaca Al-Quran. Yang biasanya saya baru halaman berapa udah nanya. Ini udah saya selalu cerita di YouTube itu, Bapak kalau ngikutin di YouTube itu, saya selalu bilang saya baru sadar sampai juz 27 saya baru nyadar kok dari tadi belum ada yang saya tanya. Dari kemarin-kemarin belum ada yang saya tanya. Segitu, Masya Allah ya, memang tauhid ya, beruntung kita yang bisa tauhid ya, berpegang pada tali agama Allah tauhid ini, karena memang itu mungkin pegangannya ya gitu ya. Ketika kita yakin juga sama kitab suci Al-Quran kita, kalau itu benar-benar kitab suci yang dijaga dari perubahan, dijaga dari kesalahan gitu ya, itu membuat kita semakin bersyukur sih sebenarnya.
tadi saya cerita ya, saya udah baca semua kitab yang lain gitu ya. Dan tadinya awalnya saya misalnya innad dina indaullahi Islam gitu ya. Kok sepede ini ya bisa dibilang ya. Agama yang diridhoi di sisi Allah ya Islam gitu ya. Kok terus yang kemarin saya gimana gitu ya. Gitu. Itu tapi ternyata benar ya, Masya Allah gitu ya. Kalau saya belajar Islam walaupun saya istilahnya susulan gitu ya. Kalau saya belajarnya bersih susulan gitu. Tapi karena nggak ada yang di otak-atik lah, nggak ada yang direka segala macam, itu kayak rasanya saya baru belajar segini, baru belajar ketemu yang di sini, tiba-tiba tuh benang merahnya itu dapat gitu. Oh ini bahwa tauhid ini ya yang dibawa oleh para nabi dan rasul yang diutus Allah. Cuman satu yang dibawa pesannya ya tauhid ini gitu ya. Alhamdulillah sampai hari ini kok ya itu masih bisa ya kita kembali, kita termasuk umat-umat yang sudah kembali kepada tauhid gitu ya. Jadi mungkin itu yang perlu kita jaga karena betul-betul Islam tuh agama ilmu ya. Ini saya satu lagi saya iri sebenarnya ya sama Bapak Ibu ini mudah banget dapat pahala jariah ya. Ya ilmu itu ya tanya ilmu yang diajarkan Bapak Ibu sekalian itu pahala jariah ya Bu, nggak putus ya. Walaupun sudah meninggal itu mungkin buku amalnya itu masih dibuka ya, sampai anak-anak didiknya ngajar lagi, dapat ilmu lagi. Dulu kenapa saya nggak jadi guru ya itu ya. Arahnya ke dokter gigi, makanya nih anak-anak mudah-mudahan pada mau jadi guru ya. Iya, liburnya juga bisa bareng lagi sama anak-anak. Ya jadi itu mungkin Pak, mudah-mudahan bisa hal yang bisa kita syukuri setiap hari, nikmat iman, nikmat Islam ini. Semoga kita sampai akhir hayat kita masih dipilih Allah untuk tetap dalam hidayah ini ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua. Yang Ibu ya, yang waktu saya pelajari mungkin nggak hanya fikih wanita muslim tadi ya, akidah, tadi saksya Islam gitu. Memang kalau waktu di pesantren itu yang tadi saya ceritakan, ada guru-guru yang datang. Tapi kan di sana saya cuma 3 bulan ya. Nah itu selebihnya setelah itu memang saya kembali ke rumah, tapi rumah yang dipinjamkan teman, bukan rumah saya gitu ya. Itu di situ alhamdulillah pelajarannya masih lanjut, tapi itu masih zaman pandemi jadi masih lewat Zoom waktu itu. Tetap harus ada gurunya sih waktu itu karena tadi satu pesan dari ustazah yang nuntun saya syahadat. Dia tahu saya suka baca buku. Jadi dibilang stop ya baca bukunya. Pelajari dulu, tadaburi dulu Al-Quran. Jadi waktu itu saya justru disuruhnya bolak-baliknya itu baca Al-Quran dulu. Udah selesai ulang lagi, udah selesai ulang lagi gitu. Katanya suruh kejar kuantitas dulu malah. Ngerti nggak ngerti, kuantitas dulu. Nanti habis itu kualitas ditadaburi. Ini udah kenapa? Karena itu jadi kayak filternya ya Bu. Kayak filternya ketika kita misalnya tadi denger ceramah, denger YouTube, baca buku, ya mungkin namanya kita manusia mungkin masih ada salah-salah ya, kepleset-kepleset, salah ngomong, salah nyampaikan, salah tafsir dan sebagainya. Nah saringan kita, kayaknya di Al-Quran gak gitu ya kan. Ya udah paling lengkap, paling benar kan di dalam Al-Quran ya, gitu ya, yang nggak mungkin salah. Jadi waktu itu saya cuma disuruhnya yang pertama kali diperdalamnya itu di Al-Quran dulu, gitu. Jadi setelah itu mau baca yang lain, dengar yang lain itu disilahkan gitu. Tapi memang selalu ada guru ya, kalau enggak nanti kita tersesat juga ya, gitu. Bisa nyasar. Makanya ini Masya Allah Bapak Ibu guru ini.
Baik, terima kasih Ibu. Jadi yang dibacakan atau yang disampaikan tadi benar, surat Qasas ayat 56. Innaka latahdi man ahbabta walakinnallah yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Maka kalau kita simpulkan ya, kita kembalilah kepada Al-Qur'an gitu ya. Dan ternyata untuk mencari informasi itu walaupun banyak sumber tapi memang butuh guru biar tidak sesat ya. Apalagi nanti kalau menafsirkan dengan pikirannya sendiri tanpa pengarahan, nanti itu lebih berbahaya. Baik, yang terakhir Ibu, ini sudah di penghujung acara, minta sepatah dua kata gitu ya, sebagai closing statement buat kita semua. Terima kasih, monggo silakan. Ini saya yang mau minta nasihat ini malah dari Bapak Ibu guru. Dari Pak Ustadz ini, nanti tukeran apa gimana Pak Ustadz? Ini yang saya harus nimba ilmu dari Bapak Ibu guru nih ya. Apa ya Pak? Tadi terkait dengan hidayah Islam ini ya, yang alhamdulillah kita orang-orang beruntung di dalamnya. Itu semoga tadi sesuai juga dengan tema kita hari ini, halal bihalal di hari kemenangan ya. Alhamdulillah kemarin sudah menang gitu, insya Allah kita menang di sisa waktu ini sampai ketemu bulan Ramadan lagi. Nah insya Allah ketakwaan ya, tadi kita berpuasa segala macam ujungnya untuk meningkatkan ketakwaan ya. Yang satu saya pelajarin itu, takwa itu, Masya Allah ya, kalau kita mempelajari akar katanya itu, dulu itu selalu dihafalinnya, takwa adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, gitu ya. Nah, tapi ternyata Masya Allah itu, makanya kenapa saya senang belajar mulai dari akar kata gitu ya, sistematis ke bawah, itu karena setelah dapat ilmunya itu jadi makin semangat lagi gitu ya beramal solehnya. Nah itu di arti akar katanya salah satunya itu seperti berhati-hati ya, karena jalan di atas duri apa beling gitu ya Pak, yang tajam itu ya. Jadi kan kita kalau di atas yang tajam itu kan jalannya mungkin jinjit-jinjit, menghindari yang tajam gitu ya. Dan itu gambarannya ya, selama kita menjalani hidup di dunia ini, di pekerjaan, di rumah tangga gitu ya, dalam berorganisasi mungkin ya, itu selalu berhati-hati gitu ya. Berhati-hati nggak cuma soal halal dan haram ya, berarti ya itu. Jadi yang saya rasakan itu sih, ketika kita semakin berhati-hati, itu salah satu tandanya insya Allah ketakwaan kita sudah semakin meningkat gitu ya. Ketika kan memang ada hadisnya kan, dikatakan tidak akan dikumpulkan dua rasa itu bersamaan ya, dua rasa aman dan rasa takut ya. Kalau kita ngerasa aman waktu di dunia, nggak apa-apa lah, ini nggak apa-apa, Allah kan maha pengampun, Allah maha mengerti mungkin gitu ya. Nanti kita di akhirat takut, wah jangan-jangan masuk neraka ini, jangan-jangan timbangan pahalanya lebih dikit ini gitu ya. Tapi sebaliknya ketika kita rasanya takut terus juga, janganlah ini nggak tahu ini punya siapa gitu ya, janganlah ini nggak tahu ini Allah takutnya nggak ridho gitu ya. Seperti itu banyak takutnya, ini makruh apa mubah apa dicari dulu ya dalilnya, apa dicari dulu ya hukumnya tadi gitu ya, cari sumbernya yang otoritatif dulu ya gitu ya. Insya Allah nanti di akhirat kita rasa aman, karena kita tadi selalu mengingat Allah ya, ini Allah ridho apa enggak. Mungkin itu Pak yang boleh saya sampaikan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk pemateri kita. Itu kalau di Islam namanya warok kalau tidak salah benar. Jadi takwa itu tak, kof, wau dan ya ada wau, warok yang hati-hati gitu ya, biar kita tidak salah, biar kita tidak ya ini gitu ya. Jadi berhati-hati. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat pemateri kita. Tepuk tangan sekali lagi.
Dan semoga kekuatan atau semangat atau giroh yang tadi sudah di-share kepada kita itu kemudian mengikuti kita. Apa yang sudah kita peluk, apa yang sudah kita pegang itu ternyata memang benar dan tidak sebatas di lisan atau di mulut saja, tetapi kita bisa melakukan, mengamalkan dengan sekuat tenaga. Jadi kita itu butuh Allah dan itu menjadi kekuatan dan motivasi buat kita. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih kami sampaikan kepada pemateri dan juga para tamu beserta audiens yang hadir di sini yang sudah mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.